Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Pak Asisten 1 yang mewakili pemerintah daerah beserta Kadis Pariwisata yang hari ini kita ada dalam dialog ini untuk membicarakan tugas-tugas pokok dari tugas Dinas Pariwisata itu sendiri. Yang kami hormati Ketua KMP Kabupaten Bogor Selatan, saya lihat di medsos Pak Umar ini lagi bersilaturahmi dengan semua potensi, bukan saja kekuatan pemuda tetapi potensi kekuatan Bogor Selatan ini untuk menyamakan persepsi tentang arti dari kehadiran Bogor Selatan itu sendiri. Dan kami mengapresiasi dari KMP itu. Kami berharap KMP juga menjadi laboratorium organisasi kepemudaan di Bogor Selatan ini, dan ini menjadi corong yang terbaik. Kami sekali lagi menyampaikan terima kasih juga kepada GMI dan penghormatan yang tinggi kepada kami untuk hadir di sini. Teman-teman Karibo yang dalam beberapa waktu ke depan ada kegiatan penanaman pohon penghijauan dan penataan kota untuk lebih hijau dan teman-teman pimpinan OKP, sejujurnya selaku pimpinan DPRD kami merindukan ruang-ruang seperti ini. Kami sudah lama ingin ada pada diskusi maupun diskursus seperti ini. Kenapa? Inilah bagian dari ruang-ruang kita, ruang-ruang percakapan kita. Untuk apa? Tidak lain adalah kita ingin mendapatkan sebuah aspirasi dari kalangan anak muda untuk melihat potensi-potensi wisata kita ke depan. Kita tahu bahwa Bogor Selatan ini itu sebelum penetapan yang terbaru dari Kemendagri itu kita 3,5 ribu meter persegi ya Pak Asisten. Sekarang perubahan terbaru setelah Mendagri dengan tapal batas kita tentukan, kita sudah pada angka 5.000 meter persegi. Artinya apa? 5.000 ya? 6.000 ya? Ya, pokoknya ada peningkatan 1.000 lebih. Ini yang menjadi tantangan kita, dan DPRD juga dan pemerintah daerah lagi berupaya untuk kembali kepada Menteri Keuangan untuk menjelaskan. Kenapa harus menjelaskan itu? Kalau 1.000 lebih itu kita konvensi menjadi wilayah persyaratan kita untuk mendapatkan dana daun, kita ada kekurangan hampir puluhan miliar. Ini yang lagi diperjuangkan. Dan khusus terkait dengan tema ini sesungguhnya kita agak sedikit fleksibel saja kaitannya dengan dunia pariwisata kita. Satu hal yang menjadi urgensi kita hari ini adalah bagaimana objek-objek wisata itu menjadi kebijakan pemerintah daerah yang disebut intensifikasi sumber-sumber pendapatan kita. Karena ada tadi sumber daya ekonomi kita. Bagaimana potensi wisata kita? Karena kalau kita bicara tentang wisata, Pulau Bali bukan yang paling menjadi hal yang kita tahu adalah pendapatan negara terbesar dan wisata ada di Pulau Bali. Bogor Selatan ini kita tidak bisa bermimpi seperti Pulau Bali. Kita tidak bisa bermimpi seperti daerah-daerah yang sudah maju. Tetapi minimal ada langkah-langkah yang harus diambil untuk tidak sama tetapi mengarah ke sana. Kita punya destinasi wisata yang hari ini kita tahu bersama memang secara alami itu sudah ada potensi wisata Wak Soba yang hari ini kita tahu masih ada terkendala juga. Wisata Wali yang memang sistem pengelolaannya yang masih dalam koridor pemerintah desa. Kita punya air bumi, banyak potensi wisata yang ada di sini. Kita punya Pulau Tomaru yang sudah di launching. Sebenarnya saya
Tomahu itu di tahun ini, tetapi karena corona tidak bisa dilaksanakan secara baik. Sehingga kawan-kawan, khususnya generasi muda, bahwa ruang-ruang seperti inilah yang ada dan mesti harus, dan kami juga mengapresiasi Bu Kadis bisa ada bersama anak-anak muda ini selaku Ketua DPRD dan juga bagian dari anak muda Bulu Selatan. Kami ingin ada pada ruang-ruang diskusi seperti ini. Jujur ingin kami katakan, kalau teman-teman pemuda menginginkan perubahan dunia pariwisata itu memang satu hal yang sangat mendesak. Pariwisata kita itu bukan cuma berdiri sendiri, dia harus terintegrasi dan dia harus bagian utuh dari totalitas pembangunan pemerintah Kabupaten Bulu Selatan. Bagaimana orang akan ke Pulau Tomahu kalau jalan saja kemana? Bagaimana orang ke Pulau Oki kalau belum ada sarana dan prasarana jalan? Bagaimana orang ke air jin sementara alat akses ke sana? Artinya apa? Jangan kita melihat pariwisata ansi pada dunia pariwisata sendiri, tetapi dia kompleksitas, dia ada hubungan kait-mengkait, sehingga jujur harus kami katakan bahwa memang Bulu Selatan ini daerah baru, dan acara-acara seperti ini bagian dari kita ingin mendengar sejauh mana nanti dijelaskan secara teknis ya oleh Ibu Kadis. Kalau dalam kapasitas selaku Ketua DPRD, kami juga sesungguhnya berpikir sama seperti teman-teman pemuda. Kami ada pada kondisi-kondisi yang sangat kritis juga. Ibu Kadis kami kritisi, tetapi juga objektif. Kita ada hal-hal yang sifatnya harus kita kritisi, ya kita kritisi. Apa yang harus kita kritisi? Bagaimana kebijakan dunia pariwisata kita itu betul-betul mengarah kepada pencapaian PAD kita. Kalau dunia wisata bagus, ada tempat-tempat wisata jadi tempat hiburan, tapi tidak mendapatkan surplus atau pendapatan dari kita, buat apa juga? Itu yang paling penting. Sehingga hari ini satu hal yang ingin kami koreksi juga, dan dialog-dialog seperti ini kan kita harus mencair. Artinya saling mengkritisi di mana posisi DPRD, di mana posisi Kadis, di mana posisi muda. Itu bagian dari dinamika. Kita tidak anti kritik, tetapi pada porsi-porsi yang sebenarnya. Sehingga kalau kami melihat untuk dana APBD yang kita anggarkan kepada Dinas Pariwisata itu cukup kecil, 1 miliar. Artinya apa? Dengan 1 miliar ini merubah dunia pariwisata sesuai dengan ekspektasi dan harapan pemuda, itu sangat nonsens. Lalu apa yang terjadi? Syukur-syukur Ibu Kadis ke Jakarta datangkan ada proyek pemerintah pusat, dan sehingga yang tadinya dibangun di Pulau Ki karena ada satu dan hal masyarakat kita persoalan lahan, balik pindah ke Wonosobo. Jadi memang dunia pariwisata kita ini punya tantangan tersendiri. Wonosobo yang sudah dibangun, lagi-lagi persoalan tanah menjadi urgensi, dan hari ini menjadi kendala kita. Sehingga jangan kita melihat dunia pariwisata berdiri sendiri. Dunia pariwisata juga kita harus melihat dalam satu keutuhan pembangunan Bulu Selatan. Dan beberapa catatan saya justru lebih tertarik karena yang lebih kita lihat itu adalah dari saudara kita ini, Pak Alex Jaga mengusting objek-objek wisata, dan itu mesti juga harus ada. Selaku anak muda Bulu Selatan, memang hari ini kita tidak perlu pesimis melihat daerah kita hari ini, tanggung jawab moral kita bersama. Justru kami ingin bagaimana teman-teman pemuda ini lebih kritis lagi dalam menyikapi kebijakan-kebijakan baik DPRD, pemerintah daerah, sehingga kita lebih bagaimana ya? Artinya kita lebih terbuka dalam menyampaikan kondisi-kondisi kita. Justru kita ingin Wonosobo yang sudah kita beberapa kali baik APBD walaupun kecil-kecil, terus ada dana
yaitu didesain pula untuk menjadi tempat destinasi wisata Buru Selatan. Kita ingin juga misalnya Pulau Tomahu. Ada mungkin pemuda Buru Selatan yang belum pernah ke Pulau Tomahu. Masalahnya karena memang aksesibilitas kita yang cukup menantang. Air jin dan lain sebagainya. Kita ingin Pak Ibu Kadis dan kawan-kawan, Pak Asten, Ketua KMP, kita ingin ada semacam blueprint dari Dinas Pariwisata dalam bentuk kebijakan Dinas Pariwisata untuk Buru Selatan ke depan seperti apa. Kalau kita bicara Buru Selatan masa lalu, tidak semua anak muda Buru Selatan bisa bermimpi Buru Selatan seperti ini. Kita ingin melihat masa depan, sehingga potensi-potensi wisata yang sudah ada ini harus dikembangkan dan mesti harus didukung penuh. Artinya pemuda harus kita berani mengkritisi, tetapi juga harus memberikan masukan dan advice yang baik juga bagi dunia pariwisata kita. Satu hal, kita memang struktur geografis kita berbeda dengan Kabupaten Buru. Kawan-kawan, kenapa? Dunia pariwisata Kabupaten Buru itu sudah dilewati oleh jalan, dan jalan itu yang perlu kami koreksi. Jalan itu bukan dibangun oleh Kabupaten Buru, dibangun oleh APBN. Jalan Teluk Barat, namanya Teluk Barat, jalan ke Wayapu itu dibangun oleh APBN. Tantangan kita Buru Selatan, kenapa dunia pariwisata tidak berjalan? Ada kesalahan semasa kita di Kabupaten Buru, dan saya tidak suka-suka menyampaikan ini. Penetapan ruas jalan nasional kita pada saat Kabupaten Buru itu tidak berpihak kepada Buru Selatan. Satu contoh konkret, hanya kita dilewati hanya 5 kampung, 5 desa di Buru Selatan dari total 81 desa dilewati oleh jalan nasional. Jalan ke Waisama dibangun oleh APBD Kabupaten. Jalan ke Sudah hari ini tanggung jawab provinsi dibangun oleh provinsi dan hari ini sebentar dalam proses. Jalan ke Kepala Madang sekecil-kecil kita akan bangun. Artinya apa? Kita juga harus realistis. 1 miliar untuk Dinas Pariwisata itu, dengan harapan masyarakat anak-anak muda untuk melihat dunia pariwisata yang cukup maju, kita pikir masih kurang. Dan ke depan kita ingin bagaimana dunia pariwisata kita ini yang tadi akan memacu sumber-sumber pendapatan daerah dan menumbuh ekonomi baru, ekonomi kreatif kita di Buru Selatan ini. Bayangkan saja kalau di dunia pariwisata itu ada kulinernya, ada rujak, ada banyak hal, itu akan menumbuhkan terjadi pertumbuhan ekonomi, khususnya pedagang-pedagang yang kecil-kecil itu, sehingga dia akan melahirkan, kita bicara wisata tetapi multiplier efeknya terhadap sektor-sektor ekonomi, khusus ekonomi mikro yang ada di Buru Selatan ini. Banyak harapan memang yang harus kita titipkan kepada dunia pariwisata, tetapi bukan cuma harapan. Kita mendorong juga ke depan anggaran perhatian dari khususnya DPRD kami akan tetap ada dengan Bu Kadis ini untuk bagaimana justru dunia wisata kita untuk yang dekat-dekat kita punya segitiga dunia emas yang kita sudah pernah bicarakan pada saat di DPRD itu Wangsoba, Pulau Oki dan Tanjung Wayo. Itu segitiga wisata kita yang memang kita ingin ada semacam kebijakan khusus itu. Dan hari ini Ibu Bupati baru kita ingin ada semacam lebih serius lagi untuk melihat kalaupun yang jauh-jauh belum, minimal yang dekat-dekat ini. Artinya apa? Orang bisa ke Pulau Oki, orang bisa ke Wangsoba, dan orang bisa ke Tanjung Wayo. Dan satu hal lagi, kita ini Buru Selatan yang memang wilayah kita itu hampir rentan dengan musim-musim timur. Alam kita ini cukup menantang, saudara. Bayangkan saja, ketika musim timur begini, biar Ibu Kadis, karyawan
dinas pariwisata banyak untuk membersihkan Wonosobo tidak akan bersih. Karena kalau air banjir, bawa sampah waktu pasti kotor juga. Dan tali kan sudah dibangun di Wonosobo. Tetapi apa? Abrasi pantai itu memang tidak bisa kita hindari. Sampai hari ini itu laporan kepada DPRD ada 51 titik abrasi pantai yang menghancurkan tali-tali kita di Buru Selatan. Ini sebuah tantangan dunia pariwisata kita juga yang harus kita tidak bisa lepas pisahkan dari kondisi-kondisi kekinian kita. Sehingga harapan kita akan dunia pariwisata kita yang baik. Kita sudah pernah ada dunia pariwisata ketika sail Buru Selatan itu ya, kapal-kapal itu kan, sail Wonderful Sail Indonesia yang Buru Selatan menjadi satu tempat titik singgah. Itu juga bagian yang menarik sehingga dunia pariwisata kita juga harus memang digairahkan. Dan kita berterima kasih juga Ibu Kadis hanya membangun pariwisata dengan 1 miliar dan lebih mengandalkan dana-dana DAK. Sehingga dana DAK kemarin itu di Pulau Oki, teman-teman pemuda. Tetapi persoalan pembebasan lahan di Pulau Oki itu sampai akhir tahun anggaran tidak selesai. Karena kalau tidak ada pembebasan lahan dan tidak selesai, uang yang tadi itu dikembalikan ke negara dan tidak akan mungkin lagi kami harapkan datang kembali. Sehingga lokasinya dipindahkan ke Wonosobo sebagai alternatif untuk mengamankan anggaran dana DAK itu. Jadi kalau ADT, kenapa Oki Lama? Ini memang persoalan urgen kita, persoalan lahan ini. Jadi itu yang menjadi titik dasar kita untuk kami sampaikan. Bagi DPRD justru hari ini sekali lagi kami dalam diskusi kami sampaikan, kami justru mendorong pemerintah yang baru ini. Kami semua akan mendukung penuh. Kami juga ingin mendukung pemerintah Ibu Savitri Pagerso ini untuk lebih tenang, lebih fokus, lebih berani melahirkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Kita tawarkan kepada Bupati pada saat silaturahmi, kita ingin Namrole ini rekayasa menjadi kota. Memang ada perencanaan yaitu Namrole Waterfront City. Karena dunia kota sekarang ini memang kiblatnya semua ke laut. Tetapi kami minta sabar dulu. Namrole Waterfront City itu jangan dulu. Sekarang ini kita butuh rekayasa Namrole ini sebagai layaknya kota. Karena kalau Namrole ini kota dan menarik, orang akan datang nyaman di sini, pasti dunia pariwisata kita juga akan tumbuh berkembang. Karena infrastruktur dasar di situ. Banyak wisatawan itu datang pertama dia bilang tinggal aman ke sini. Mau ke tempat wisata bisa akses mobil masuk ke sini. Ini hal-hal dasar. Jadi pembangunan dasar yang akan mendukung pariwisata kita. Sekali lagi, ketika Namrole ini ada, hampir tidak satu pun destinasi wisata ini terkoneksi kita dengan jalan. Jadi memang tunggu kita bangun jalan dulu, baru kita bisa melihat potensi wisata kita lebih maju ke depan. Coba dibuktikan. Tidak satu pun sebelum Namrole mekar, tidak ada satu pun tempat wisata hari ini yang ditetapkan itu terkoneksi dengan jalan darat kita. Ini salah satu tantangan berat kita. Sehingga hari ini kalau kita tetap ada pada ruang bagaimana nanti Ibu Kadis akan menjelaskan kebijakannya, kita ingin perencanaan dunia pariwisata kita itu terhukum. Kita ingin melihat yang lebih fokusnya itu apa. Kalau kita ingin membangun semua potensi wisata dalam waktu yang cepat tidak mungkin lah. Tetapi yang kami tawarkan tadi, segitiga emas itu yang menjadi kebijakan yang harus kita amankan lebih awal. Bagaimana Wali Wonosobo terkoneksi dengan Pulau Oki dan terkoneksi dengan Tanjung Wayo. Ini segitiga ini yang harus kita prioritaskan. Dan kami lihat kebetulan Ibu Kadis ini perempuan ya, Bupati perempuan, semoga bisa lebih memahami bahasa tubuh dari seorang perempuan yang khususnya mengelola dunia pariwisata ini, sehingga kebijakan-kebijakannya bisa didukung penuh. Sangat nonsens tidak akan harapan kita untuk menghadirkan pariwisata itu maju kalau anggaran kita tidak cukup.
Kalau 1 miliar tidak cukup kawan-kawan untuk membangun paving block di tempat wisata saja, tempat parkir saya sudah habis. Ini kendala-kendala kita yang harus kita sampaikan, sehingga kami berharap ada masukan yang kritis. DPRD itu lembaga perwakilan rakyat. Salah silakan kritisi, dan kita ingin ada membangun nuansa-nuansa baru dalam dunia kepemudaan di Buru Selatan ini. Kami melihat ada ketua KMP yang baru, semoga bisa menghimpun potensi pemuda bersama DPRD, bersama pemerintah daerah untuk mensukseskan agenda-agenda pemerintah daerah khususnya di pariwisata. Sebelum kami tutup, kami menyampaikan satu pesan, satu pernyataan saja, bahwa suksesnya dunia pariwisata dan Bukadis adalah sukses DPRD juga. Kami bertanggung jawab penuh terhadap sukses dan gagalnya pemerintahan ini. Itu kami bertanggung jawab penuh. Selaku wakil rakyat, kami tidak mau membiarkan pemerintah daerah sendiri menjadi Bukadis sendiri. Kami bertanggung jawab penuh, baik buruk, berhasil dan tidak berhasil pemerintah daerah ini, karena kami sadar betul kami wakil rakyat yang dipilih dan dipercaya untuk mengamankan dengan 3 fungsi utama kami, yaitu fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan fungsi pembuatan peraturan daerah. Ke depan, ketika dunia pariwisata sudah ada, maka mungkin peraturan-peraturan daerah. Jadi ada beberapa dasar kebijakan yang harus dibentuk oleh Bukadis. Bagaimana blueprint terkait dengan perencanaan dunia pariwisata kita. Yang kedua, anggarannya, dan mungkin itu yang menjadi faktor paling mendasar. Dan yang ketiga, peraturan daerah untuk memperkuat tempat-tempat wisata itu betul-betul ada semacam legal standing, dasar hukum yang jelas terkait dengan keberadaan dunia pariwisata kita. Karena kenapa? Kita dalam orang berwisata ini banyak adatnya. Jadi budaya kita juga itu harus memang kita atur dan menjadi sebuah legasi peraturan daerah yang memperkuat dunia pariwisata kita. Itu yang mesti kami sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf apabila ada yang kurang, itu dari saya, dan yang lebih yang dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Nun wal kalam wa la yusrun billahi bisabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua DPR dengan penyampaian materi yang begitu sangat luar biasa. Dan kita masuk pada narasumber yang berikut dari Ibu Kadis Pariwisata, Ibu Amelia Sulisa, dengan materi tentang proses ideal pengembangan destinasi wisata dalam meningkatkan SDM dan ekonomi yang unggul dan ternama di Kabupaten Buru Selatan. Kalau Bapak dan Bapak saya silakan. Ya, terima kasih yang terhormat Bapak Ketua DPRD, Pak As, dan teman-teman OKP yang berkenan hadir di saat ini. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua, muan modan. Iya, terima kasih. Pertama-tama sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita patut mengucapkan syukur kepadanya bahwa hari ini kita bisa bersama-sama ada dalam satu dialog untuk bagaimana kita bisa melihat peluang-peluang wisata di Kabupaten Buru Selatan ini untuk dikembangkan. Ya, saya tidak panjang lebar lagi karena sudah jelas lebih panjang lebar tadi oleh Pak Ketua DPRD. Yang saya hanya jelaskan sini adalah teknis.